Selamat pagi, saya Noni Valentia Koagow dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini saya akan membahas materi Pegadaian dari mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Apa sih definisi Pegadaian? Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian, pihak Pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Tiap peminjaman memiliki jangka waktu berlaku. Nasabah dapat melunasi pinjaman atau menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Dan yang selanjutnya, tujuan Pegadaian. Sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Sifat yang lain adalah memberi pinjaman untuk jangka waktu pendek, yaitu berkisar antara 3-6 bulan dalam jumlah yang relatif kecil. Pinjaman jangka menengah dan panjang tidak diberikan oleh Pegadaian. Oleh karena itu, Pegadaian mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang, pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Dan yang selanjutnya, kegiatan Pegadaian. Yang pertama, penghimpunan dana, yang terdiri dari yang pertama pinjaman jangka pendek dari perbankan, yang kedua pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, yang ketiga penerbitan obligasi, yang keempat modal sendiri. Dan yang kedua, penggunaan dana yang terdiri dari yang pertama, uang kas dan liquid lain, yang kedua, pembelian dan pegadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris, yang ketiga, pendanaan kegiatan operasional, yang keempat, penyaluran dana dan investasi lainnya. Dan yang ketiga, produk dan jasa Perum Pegadaian yang terdiri dari yang pertama pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, yang kedua penaksiran nilai barang, yang ketiga penitipan barang, dan yang terakhir jasa lainnya. Dan yang selanjutnya proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang pertama, barang yang dapat digadaikan pada dasarnya hampir semua barang yang bergerak dapat digadaikan di Pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang yang dapat digadaikan meliputi 1. Barang perhiasan. Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Yang kedua, kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. Yang ketiga, barang elektronik seperti kamera, video player, radio, dan lain-lain. Dan yang keempat, barang rumah tangga seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain. Yang kelima, mesin-mesin. Yang keenam, tekstil. Yang ketujuh, barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian. Dan barang yang tidak dapat digadaikan meliputi yang pertama, binatang ternak, karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus. Yang kedua, hasil bumi, karena mudah busuk atau rusak. Yang ketiga, barang dagangan dalam jumlah besar, karena memerlukan tempat penyimpanan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh Pegadaian. Yang keempat, barang yang cepat rusak, busuk, atau susut. Yang kelima, barang yang amat kotor.
Yang keenam, kendaraan sangat besar. Yang ketujuh, barang-barang seni yang sulit ditaksir. Yang kedelapan, bara yang sangat mudah terbakar. Yang kesembilan, senjata api, amunisi, dan mesiu. Yang kesepuluh, barang yang disewa belikan. Yang kesebelas, barang milik pemerintah. Dan yang kedua belas, barang ilegal. Dan yang kedua, penaksiran mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan. Maka, barang yang akan diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Pedoman penaksiran yang dikelompok atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang kantong yang terdiri dari emas. Petugas penaksir melihat harga pasar pusat HPP dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan naksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Dan petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat. Dan juga petugas penaksir menentukan nilai taksiran. Dan yang kedua, permata. Petugas penaksir melihat harga standar taksiran pertama yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar pemata yang ada. Dan juga petugas penaksiran melakukan pengujian kualitas dan berat permata. Dan juga petugas penaksir menentukan nilai taksirannya. Yang kedua, barang gudang seperti mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain. Petugas penaksir melihat harga pasar setempat atau HPS dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Dan juga petugas penaksir menentukan harga taksir. Nilai taksir terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikaitkan dengan persentase tertentu. Dan yang ketiga, pemberian pinjaman. Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksir ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Pemberian uang pinjaman kepada nasabah dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya selain untuk premi asuransi. Yang pertama, pelunasan. Sesuai dengan syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Yang kedua, pelelangan. Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan melalui perum pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal-hal berikut terjadi. Yang pertama, pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan. Yang kedua, pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan. Dan yang terakhir, manfaat pegadaian. Yang pertama, bagi nasabah, manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari perum pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Maka, nasabah juga dapat memperoleh manfaat berupa yang pertama, penafsiran nilai suatu barang yang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penafsiran atas suatu barang antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada suatu kesepakatan yang sama.
untuk mengatasi perbedaan persepsi atas nilai suatu barang. Kedua belah pihak bisa menghubungi Perum Pegadaian sebagai pihak yang netral untuk melakukan penaksiran atas barang tersebut. Dan yang kedua, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan berpergian merasa kurang aman menempatkan barang bergeraknya di tempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang yang bergerak dapat menitipkan barangnya di Perum Pegadaian. Dan yang kedua, bagi Perum Pegadaian, manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. Yang ketiga, pelaksanaan dari misi Perum Pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.